Halo semuanya, saya Tika Ariza Putri. Hari ini kita akan menganalisis topik bersiaplah untuk turbulensi, perubahan aturan maskapai dan bandara yang akan datang, berarti Anda perlu lebih cerdas dan proaktif untuk memastikan perjalanan Anda lancar dan tanpa drama. Sebagai seorang pramugari dengan 15 tahun pengalaman saya, telah melihat banyak perubahan dalam industri penerbangan dan beberapa peraturan baru ini sangat penting untuk Anda ketahui. Tas yang sudah belasan kali Anda terbangkan mungkin tidak akan lolos pemeriksaan gerbang di tahun 2026. Pakaian perjalanan favorit Anda bisa membuat Anda ditolak naik pesawat. Bantuan kursi roda yang Anda andalkan aturannya baru saja berubah. Saya berbicara tentang 8 perubahan besar pada aturan bandara dan maskapai yang sedang bergulir saat ini, yang sebagian besar penumpang sama sekali tidak mengetahuinya. Dan nomor 3 sudah menyebabkan kebingungan besar di pos pemeriksaan keamanan di seluruh negeri. Seorang pebisnis baru saja membayar $85 untuk tas yang sudah bertahun-tahun ia bawa sebagai bagasi kabin. Sepasang suami istri ditolak di gerbang karena pakaian mereka. Seorang penumpang yang benar-benar membutuhkan bantuan kursi roda menunggu 90 menit karena sistem kewalahan. Pada akhir video Tika Ariza Putri ini, Anda akan tahu persis apa yang berubah, bagaimana hal itu memengaruhi perjalanan Anda berikutnya, dan satu frasa yang melindungi Anda saat aturan-aturan baru ini membuat Anda lengah. Mari kita mulai. Nomor 8. Kampanye kesopanan yang tidak ada yang meminta. Ini yang tidak diinginkan oleh Departemen Perhubungan. Mereka baru saja meluncurkan kampanye kesopanan yang meminta penumpang untuk mengatakan tolong dan terima kasih. Ya, Anda membacanya dengan benar. Pemerintah sekarang mengingatkan orang dewasa untuk menggunakan tata krama dasar. Mengapa? Karena ada 13.800 insiden penumpang yang tidak patuh sejak 2021. 1 dari 5 pramugari mengalami insiden fisik di tahun 2024 saja. Tapi ini bagian yang seharusnya membuat Anda marah. Daripada mengatasi mengapa penumpang frustrasi kursi yang menyempit biaya tersembunyi layanan pelanggan yang buruk, mereka menyalahkan Anda karena tidak cukup sopan. Sekretaris Duffy mengajukan pertanyaan seperti, apakah Anda mengucapkan terima kasih kepada pramugari Anda? Apakah Anda membantu wanita hamil dengan bagasi di kompartemen atas? Dengar sebagian besar pelancong sudah sopan. Masalah sebenarnya maskapai penerbangan telah membuat penerbangan begitu menyedihkan, sehingga ketegangan berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Ini yang Anda lakukan. Ya, bersikaplah baik kepada pramugari. Mereka bukan masalahnya. Dokumentasikan layanan maskapai yang buruk saat itu terjadi. Ketahui hak-hak penumpang Anda sebelum Anda terbang. Jangan biarkan maskapai membuat Anda berpikir bahwa Anda adalah masalahnya. Aturan praktisnya, kebaikan tidak memerlukan biaya, tetapi jangan samakan kesopanan dengan menerima layanan yang buruk. Langkah orang dalam. Jika Anda mengalami perlakuan yang benar-benar buruk dari kru, ajukan keluhan Departemen Perhubungan dalam waktu 24 jam. Maskapai merespons keluhan resmi lebih cepat daripada keluhan di media sosial. Tapi dorongan kesopanan ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan dengan kode berpakaian. Nomor 7. Bencana penegakan kode berpakaian. Ini adalah perubahan aturan yang membuat pelancong benar-benar lengah dengan penegakan yang sangat tidak konsisten. Ini yang terjadi. Maskapai penerbangan menindak keras kode berpakaian, tetapi penegakannya sangat bervariasi. Sebuah maskapai penerbangan baru saja melarang kacamata yang dilengkapi AI seperti kacamata pintar merek tertentu. Anda benar-benar tidak bisa naik pesawat dengan memakainya. Sebagian besar maskapai sekarang secara ketat memberlakukan batas 2 barang bawaan: tas punggung, tas selempang, dan koper kabin. Anda akan dihentikan jika membawa lebih. Tapi ini yang menjadi tidak masuk akal. Seorang penumpang maskapai lain melepas celananya di tengah penerbangan dan tidak menghadapi konsekuensi apapun. Sementara itu, pelancong lain ditolak naik pesawat karena celana pendek mereka terlalu pendek. Sebuah maskapai penerbangan murah memperbarui kode berpakaian mereka untuk secara eksplisit melarang penumpang yang bertelanjang kaki berpakaian tidak pantas atau mengenakan pakaian tembus pandang. Seorang pelancong dihentikan karena mengenakan crop top. Yang lain lolos dengan pakaian yang pada dasarnya adalah piyama.
kebingungan adalah strateginya. Penegakan yang tidak konsisten membuat Anda menebak-nebak dan patuh. Ini rencana tindakan Anda. Berpakaianlah secara konservatif untuk penerbangan. Pakaian bisnis casual adalah pilihan teraman Anda. Hindari crop top, celana pendek, atau pakaian tembus pandang. Tinggalkan kacamata AI di rumah atau di tas bagasi Anda yang terdaftar. Patuhi batas 2 barang bawaan dengan ketat. Tips profesional. Jika Anda ditolak naik pesawat karena pelanggaran kode berpakaian, mintalah kebijakan spesifiknya secara tertulis. Banyak petugas gerbang yang membuat aturan di tempat. Frasa ajaibnya. Bisakah Anda menunjukkan di mana itu tertulis dalam kebijakan resmi Anda? Menurut Anda, kode berpakaian yang tidak konsisten itu buruk. Tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi dengan bantuan kursi roda. Nomor 6. Krisis bantuan kursi roda. Ini yang tidak ingin maskapai dan bandara Anda ketahui. Bantuan kursi roda baru saja memburuk secara signifikan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Masalahnya ada 2 bagian. Pertama, insiden Jetway Jesus, di mana penumpang yang sehat berpura-pura membutuhkan bantuan kursi roda untuk melewati antrean telah meningkat 30% di bandara-bandara besar. Ini menyedot sumber daya dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kedua, dan ini bagian yang seharusnya membuat Anda marah, Departemen Perhubungan baru saja menunda penegakan aturan baru yang seharusnya melindungi pelancong penyandang disabilitas. Aturan-aturan ini mengharuskan maskapai untuk mengembalikan kursi roda tanpa kerusakan dan menyediakan peralatan pinjaman jika terjadi masalah. Jadi, biarkan saya perjelas. Mereka menindak penumpang yang mengatakan tolong, tetapi tidak pada maskapai yang merusak kursi roda. Seorang veteran berusia 74 tahun meminta bantuan kursi roda untuk koneksinya di sebuah bandara. Setelah menunggu 50 menit, ia ketinggalan penerbangannya. Solusi maskapai tersebut memesankan ulang penerbangannya. Keesokan harinya, tanpa hotel, karena ketinggalan koneksi, adalah tanggung jawabnya. Ini strategi Anda. Minta bantuan kursi roda tetapi tiba 3 jam lebih awal untuk penerbangan lanjutan. Dokumentasikan nomor konfirmasi permintaan Anda. Ini, jika bantuan tidak tiba dalam 15 menit, segera temui petugas gerbang. Pertimbangkan untuk menghindari penerbangan lanjutan yang ketat jika Anda membutuhkan bantuan mobilitas. Langkah orang dalam telepon maskapai 48 jam sebelum penerbangan Anda untuk memastikan bantuan kursi roda tercatat di reservasi Anda. Dapatkan nama agen dan nomor konfirmasi. Namun masalah kursi roda hanyalah satu bagian dari masalah yang lebih besar tentang bagaimana maskapai memperlakukan penumpang. Nomor 5. Penindakan penumpang berdiri di lorong. Yang satu ini memiliki nama yang lucu dan menghina. Penumpang yang berdiri di lorong. Ini yang terjadi. Maskapai menindak keras penumpang yang berdiri sebelum tanda sabuk pengaman mati setelah mendarat. Prancis baru saja menerapkan denda hingga 20.000 euro sekitar 23.440 dolar untuk perilaku tidak tertib, termasuk berdiri terlalu cepat. Sebuah maskapai penerbangan memasang sistem pemindaian otomatis yang menolak boarding pass Anda dengan bunyi bip keras jika Anda mencoba naik sebelum kelompok Anda dipanggil. Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Maskapai menciptakan masalah ini dengan membuat proses boarding begitu rumit dan stres, sehingga penumpang merasa mereka harus berebut ruang bagasi di kompartemen atas. Anda juga memiliki gate list penumpang yang berkerumun di gerbang boarding sebelum zona mereka dipanggil, dan raw dogging terbang tanpa hiburan hanya menatap kursi di depan Anda selama berjam-jam. Masalah sebenarnya maskapai telah membuat penerbangan begitu tidak menyenangkan sehingga penumpang bertindak karena keputusasaan bukan kekasaran. Ini yang Anda lakukan. Tetap duduk sampai tanda sabuk pengaman mati. Itu adalah hukum. Jangan berkerumun di gerbang sebelum kelompok boarding Anda dipanggil. Jika Anda membutuhkan ruang bagasi di kompartemen atas bayar untuk priority boarding, namun Anda tidak akan turun dari pesawat lebih cepat dengan berdiri di lorong. Aturan praktisnya pesawat tidak berangkat lebih cepat karena Anda berdiri. Tetap duduk. Tips profesional. Jika Anda memiliki penerbangan lanjutan yang ketat, beritahu pramugari sebelum mendarat. Mereka sering dapat mengatur agar Anda turun pesawat lebih dulu. Sekarang jika Anda merasa ini berharga, tekan tombol suka sekarang.
Ini membantu pelancong lain menemukan perubahan aturan ini dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan pembaruan perjalanan penting. Oke, ini di mana maskapai benar-benar memukul dompet Anda. Nomor 4. Berakhirnya program loyalitas. Seperti yang kita kenal. Ini adalah perubahan yang akan membuat frequent flyer kehilangan uang paling banyak. Ini yang baru saja terjadi. Maskapai penerbangan domestik di Amerika Serikat secara resmi mengakhiri kebijakan bagasi gratis selama 50 tahun pada 27 Januari 2026. Bagasi terdaftar pertama Anda sekarang berharga $35. Yang kedua, berharga $45. Maskapai tersebut juga beralih ke kursi yang ditetapkan dan boarding berbasis zona dengan kelompok 1 hingga 8, benar-benar mengakhiri model open seating khas mereka. Tapi ini lebih buruk. Maskapai penerbangan besar membuat perubahan yang seharusnya membuat marah pelanggan setia. Mulai 17 Desember 2025 tiket ekonomi dasar tidak lagi mendapatkan poin atau poin loyalitas sama sekali. Pikirkan tentang itu. Anda masih membayar maskapai tersebut. Anda masih terbang dengan pesawat mereka, tetapi Anda tidak mendapatkan kredit apapun untuk status atau penerbangan di masa mendatang. Dan sekarang ada sesuatu yang disebut kelas bisnis dasar. Bayangkan membayar $2.000 untuk tiket kelas bisnis, tetapi tidak diizinkan memilih kursi atau mendapatkan poin. Sebuah maskapai penerbangan besar sedang menguji ini pada kursi nyaman dan mengisyaratkan akan datang ke rute internasional. Eksekutif maskapai lain mengatakan, tidak semua orang menginginkan pengalaman penuh. Terjemahan kami akan mengenakan biaya yang sama, tetapi memberi Anda lebih sedikit fasilitas. Ini strategi lengkap Anda. Hindari ekonomi dasar jika Anda peduli dengan poin. Bayar ekstra $30 hingga $50 untuk kabin utama. Untuk maskapai penerbangan domestik di Amerika Serikat tersebut, pesan lebih awal untuk menghindari pembayaran bagasi. Bandingkan total biaya perjalanan bukan hanya harga dasar. Pertimbangkan untuk beralih maskapai jika loyalitas Anda tidak dihargai. Langkah orang dalam gunakan kartu kredit maskapai untuk mempertahankan status bahkan saat terbang ekonomi dasar. Banyak kartu menawarkan status elit otomatis atau poin bonus yang mengimbangi perubahan ini. Tapi ada kabar baik di antara semua perubahan ini. Nomor 3, revolusi Wi-Fi gratis. Akhirnya, baiklah ini satu-satunya perubahan positif di seluruh kekacauan ini. Wi-Fi cepat dan gratis atau sangat terjangkau akhirnya menjadi standar di seluruh maskapai besar. Sebuah maskapai besar sedang meluncurkan Wi-Fi gratis untuk anggota program loyalitas mereka di hampir setiap penerbangan pada musim semi 2026. Maskapai besar lainnya menawarkan Wi-Fi Starlink gratis untuk anggota program loyalitas mereka di lebih dari setengah armada regional mereka. Maskapai lainnya menyediakan Wi-Fi gratis untuk anggota program loyalitas mereka di sebagian besar penerbangan domestik dan internasional. Maskapai penerbangan domestik di Amerika Serikat tersebut memberikan Wi-Fi gratis untuk semua anggota program loyalitas mereka. Dan maskapai penerbangan bertarif rendah telah menawarkan Wi-Fi gratis untuk semua penumpang selama bertahun-tahun. Tapi ini tangkapannya. Anda perlu menjadi anggota program loyalitas. Jika Anda tidak mendaftar, Anda membayar $8 hingga $25 per penerbangan. Seorang pelancong membayar $25 untuk Wi-Fi pada penerbangan 16 jam dari Kanada ke Thailand dan mengatakan itu membuat penerbangan berlalu begitu cepat karena dia bisa bekerja dan streaming hiburan. Ini yang Anda lakukan. Daftar ke program loyalitas gratis setiap maskapai sebelum Anda terbang. Unduh aplikasi maskapai. Banyak yang memerlukan login berbasis aplikasi untuk Wi-Fi gratis. Uji koneksi di awal penerbangan jika Anda perlu memecahkan masalah. Jangan mengandalkan Wi-Fi untuk pekerjaan penting. Itu bisa tidak stabil. Tips profesional. Jika Anda membayar Wi-Fi dan itu tidak berfungsi, segera minta pengembalian dana melalui aplikasi atau situs web maskapai. Sebagian besar maskapai akan mengkreditkan Anda tanpa perdebatan, tetapi Wi-Fi gratis tidak akan membantu Anda jika Anda tidak bisa masuk ke lounge bandara. Nomor 2. Kiamat Access Lounge. Ini yang ditemukan frequent traveler dengan susah payah. Prioritas Access Lounge dan Access Lounge menjadi tidak berharga. Masalahnya sederhana.
ketika setiap orang memiliki akses lounge melalui kartu kredit dan program loyalitas lounge menjadi penuh dan orang-orang ditolak masuk. Lounge sebuah maskapai penerbangan tertentu sangat padat dengan maskapai menerapkan batasan baru pada kunjungan lounge tahunan dan membutuhkan pengeluaran yang sangat tinggi untuk membuka akses tak terbatas. Seorang pelancong berkata, "Saya dulu suka memiliki priority pass, tetapi akhir-akhir ini saya terus ditolak. Saya datang dan mereka mengatakan ada penantian 45 menit, atau mereka sudah penuh. Ini rencana tindakan Anda. Tiba di lounge lebih awal. Mereka cepat penuh selama jam sibuk. Miliki rencana cadangan. Restoran bandara area gerbang yang tenang. Gunakan VPN di semua Wi-Fi publik. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Pertimbangkan apakah kartu kredit Access Lounge masih sepadan dengan biaya tahunan. Langkah orang dalam. Beberapa lounge memiliki ruang tenang atau lokasi sekunder yang kurang ramai. Tanyakan di meja depan apakah mereka memiliki ruang cadangan yang tersedia. Dan berbicara tentang keamanan perubahan berikutnya, menyebabkan pelancong ketinggalan penerbangan. Nomor 1, mimpi buruk otorisasi perjalanan. Ini adalah perubahan yang sudah menyebabkan masalah paling besar di bandara saat ini. Ini yang terjadi. Maskapai penerbangan semakin menolak penumpang naik pesawat karena mereka tidak memiliki otorisasi perjalanan yang benar dan sebagian besar pelancong tidak tahu bahwa persyaratan ini bahkan ada. ETA Inggris Raya otorisasi perjalanan elektronik sudah diwajibkan. Anda perlu mendaftar secara online sebelum Anda bepergian dan maskapai akan memeriksanya sebelum mengizinkan Anda naik pesawat. ETIAS. Eropa ditunda hingga akhir 2026. Tetapi ketika diluncurkan, Anda perlu mendaftar secara online dan membayar sekitar $8 sebelum memasuki sebagian besar negara Eropa. Mengapa maskapai begitu ketat tentang hal ini? Karena jika mereka membiarkan Anda terbang tanpa dokumentasi yang tepat dan Anda ditolak masuk di tujuan Anda, mereka bertanggung jawab untuk menerbangkan Anda kembali dengan biaya sendiri. Sebuah keluarga muncul di bandara untuk liburan mereka ke London. Mereka memiliki paspor yang valid, tetapi belum mengajukan ETA Inggris Raya. Maskapai menolak mereka naik pesawat. Mereka kehilangan $3.200 dalam penerbangan dan reservasi hotel. Ini strategi lengkap Anda. Teliti persyaratan masuk 60 hari sebelum perjalanan internasional. Ajukan ETA dan otorisasi perjalanan segera setelah tersedia. Cetak konfirmasi dan simpan bersama paspor Anda. Tiba di bandara 3 jam lebih awal untuk penerbangan internasional. Anggarkan waktu ekstra di imigrasi Eropa. Itu akan lambat. Frasa ajaibnya, saya memiliki semua otorisasi perjalanan yang diperlukan. Apakah Anda ingin melihat konfirmasi saya? Tips profesional periksa situs web kedutaan negara. Tujuan Anda bukan hanya situs web maskapai. Maskapai terkadang memiliki informasi yang kedaluarsa. Sekarang mengetahui 8 perubahan aturan ini tidak akan berarti jika Anda tidak memiliki dokumen dan barang yang tepat yang dikemas dengan benar untuk pemeriksaan keamanan. Sebagian besar pelancong membuat kesalahan pengepakan penting saat ini, yang membuat mereka dihentikan, ditunda, atau bahkan didenda di pos pemeriksaan keamanan. Dan ini bukan hanya tentang cairan lagi. Pemindai baru bandara menandai barang-barang yang dulu lolos tanpa masalah. Saya membuat TSA Survival Kit khusus untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah daftar lengkap tentang apa yang harus dikemas, apa yang harus dihindari, dan frasa persis yang harus digunakan saat petugas keamanan menghentikan Anda. Pelancong yang menggunakan sistem ini melewati keamanan 40% lebih cepat dan menghindari 95% masalah keamanan umum. Anda bisa mendapatkan TSA Survival Kit di tautan dalam deskripsi. Jangan biarkan perubahan aturan 2026 ini merugikan Anda ratusan dolar atau merusak perjalanan Anda berikutnya. Selamat melakukan perjalanan dan sampai jumpa di bandara. Aga Palau Atu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Tika Ariza Putri untuk tips perjalanan lainnya.